Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Afia Anissa dengan NIM 202522050077 dari Prodi Teknik Informatika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas 2, yaitu tugas HTML dan CSS. Setelah sebelumnya yaitu membuat website HTML, selanjutnya kita membuat CSS-nya. CSS-nya itu fungsinya untuk mengatur tampilan website kita agar lebih bagus, rapi, dan responsif. Ini dia websitenya telah saya buat. Nah, di sini saya akan langsung menjelaskan style CSS-nya. Yang pertama, di sini terdapat tanda bintang, yang mana ini adalah sebuah universal selector, yang mana dia fungsinya untuk memilih semua elemen HTML kita, dan dalamnya terdapat margin 0, di mana kita menghapus jarak luar bawaan setiap elemen, kemudian menghapus jarak dalam bawaan itu paddingnya, kemudian box sizingnya. Titik 2 border box itu menghitung lebar dan tinggi elemen, termasuk padding dan border, sehingga ukuran elemennya lebih mudah untuk kita atur. Selanjutnya terdapat body. Kelas body dia untuk ini, untuk seluruh isi dari body, yang mana dia berisi fontnya itu, jenis fontnya yang digunakan pada seluruh website. Ini Segeui, Tahoma, Geneva, Verdana, dan sans serif. Kemudian min height artinya tinggi halaman minimal sebesar tinggi layar browser kita, yaitu 100 view height. Kemudian backgroundnya linear gradient. Ini kita memberikan gradasi dari atas ke bawah, dari warna biru langit, biru muda, kemudian putih kebiruan. Untuk hasilnya, ini dia munculnya di sini, bagian belakang ini, dari biru, kemudian biru muda, kemudian putih kebiruan. Dia warnanya bergradasi. Kemudian untuk navbarnya, ini plus navbar, dia berfungsinya di seluruh ini. Yang mana background ini warnanya, kemudian paddingnya 15 pixel, 40 pixel. Ini fungsinya untuk memberi jarak di dalam navbarnya. Kemudian display flex untuk membuat navbarnya tersusun secara sejajar. Kemudian justify content space between, ini fungsinya untuk membuat logonya berada di kiri dan menunya di sebelah kanan. Ini karena kita tidak memakai logo tapi kita memakai title, jadi titlenya yang berada di kiri dan menunya di sebelah kanan. Kemudian posisinya sticky, yaitu menempel. Jadi saat kita men-scroll navbarnya, dia tetap ada di atas seperti ini. Dia tidak menghilang, tapi dia tetap berada di atas, menempel, bahkan saat kita men-scroll halamannya. Kemudian the index-nya ini fungsinya untuk membuat navbar kita selalu berada di lapisan paling depan. Ini fungsinya saat kita men-scrollnya, dia berada di paling depan. Kemudian menu title. Menu title-nya ini di sini, if class menu title Sky Diary. Dia akan mengatur penulisan dari judul ini, Sky Diary. Font size-nya itu 1,5 rem.
Kalau dalam ukuran pixel itu sekitar 24 pixel. Kemudian font weight 700, ini untuk ketebalannya. Kemudian warnanya, warna biru tua. Kemudian text shadow, warna putih. Ini memberi bayangan warna putih supaya terlihat menarik. Hasilnya seperti ini. Kemudian untuk menu, kelas menu ini. Display fleksibel, fungsinya agar menu home, galeri, dan kontak kita tersusun secara horizontal. Kemudian gap ini memberi jarak sekitar 25 pixel antar menu. Gapnya ini di sini. Jarak setiap menunya ini 25 pixel. Kemudian menu A ini div plus menu, tapi dia bagian A untuk link menu, mengatur link dari menu. Yang pertama, text decoration none, ini fungsinya menghilangkan garis bawah, karena biasanya jika kita memakai link, menghubungkannya dengan link dalam HTML, biasanya itu muncul garis bawah di bawah tulisan menunya. Jadi fungsinya ini untuk menghilangkannya. Kemudian warnanya ini. Kemudian ketebalannya 600. Kemudian padding 10 pixel, 20 pixel. Kemudian border radius 12 pixel untuk membuat sudutnya ini tumpul. Ini border radiusnya 12 pixel. Kemudian transition all 0,3 second is, ini membuat animasi berubah selama 0,3 detik. Kemudian posisi relatif. Kemudian menu A.2 hover. Ini saat kursor diarahkan ke menu, yang pertama dia akan muncul efek background dengan warna seperti ini. Kemudian warna tulisannya berubah menjadi seperti ini. Kemudian translate Y min 2 pixel, yang mana menu bergerak ke atas dengan jarak 2 pixel seperti ini. Saat kursor diarahkan, ia naik. Kemudian menu aktif ini, yang mana kita memberi warna khusus pada halaman yang sedang dibuka dengan background warna seperti ini dan tulisan warnanya putih. Ini karena kita sedang membuka menu home, jadi menu yang aktif adalah home. Kalau kita mengklik galeri, yang aktif adalah menu galeri. Kemudian jika kita mengklik kontak, yang aktif adalah menu kontak. Kemudian untuk container, ini adalah untuk sebagai pembungkus seluruh isi website kita. Ini div class container, yang mana dia mengatur max width, yaitu lebar maksimal 100%. Kemudian marginnya 30 pixel, kemudian auto. Kemudian paddingnya 0 dan 20 pixel. Ini memberi jarak 2 pixel dari sisi kiri dan kanan. Kemudian posisi relatif, kemudian C-index 1. Kemudian content box. Ini di plus content box. Dia akan mulai dari sini. Kemudian di content box ini. Dia
yang warna putih ini. Content box yang pertama, yang content box yang kedua, content box yang ketiga, dan yang keempat. Yang mana backgroundnya, kita mengatur backgroundnya berwarna putih. Kemudian backdrop filter blur 10 pixel ini memberi efek buram pada latar belakang kita. Kemudian border radius 20 pixel, itu sudutnya tumpul 20 pixel. Kemudian paddingnya 30 pixel, margin bottomnya 25 pixel. Kemudian box shadow ini memberi bayangan pada content box kita, sehingga content box kita tampak melayang. Kemudian bordernya 1 pixel solid dengan warna putih. Hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya CSS dari H1 ini untuk ini tulisan selamat datang di Sky Diary. Kita membuat tag H1 itu dengan warna biru. Kemudian font size-nya itu 2 rem, margin bottomnya 15 pixel, kemudian text align center. Ini warna biru, ukurannya 2 rem, kemudian rata tengah. Kemudian margin bottomnya ini jarak dari ini ke fotonya 15 pixel. Kemudian untuk tag H2 sama, warna biru, font size 2 rem, margin bottom 15, tag align center. Kemudian untuk tag H3, untuk tag H2 dia ada di sini. Dia digunakan di menu galeri pada nama ini, foto senja, foto bulan, foto awan, kemudian foto galaksi, dan foto bunga. Dia menggunakan tag H2. Kemudian untuk tag H3, untuk subjudulnya dengan warna biru, marginnya 25 pixel, 0, kemudian 15 pixel, margin bottomnya 10, kemudian border bottomnya itu 2 pixel solid dengan warna biru langit. Untuk H3 dia digunakan pada judul ini. Peralatan yang digunakan menu home, terus ini peralatan yang digunakan. Di sini di CSS-nya terdapat border bottom yang mana dia muncul garis bawah seperti ini dengan warna biru langit. Kemudian untuk tag selanjutnya, tag H4, warnanya seperti ini, biru keabu-abuan dengan margin 20 pixel, 0, dan 10 pixel. Untuk tag H4 kita gunakan pada nama aplikasi. Ini ada Lightroom. Ini dia digunakan pada nama aplikasi editing foto langit. Kemudian untuk P ini fungsinya mengatur seluruh paragraf atau tag P yang kita gunakan. Contohnya seperti ini atau ini, yang mana line height-nya itu 1,8 dengan warna biru, kemudian text align justify atau rata kanan kiri. Contohnya seperti ini, dia rata kanan dan kiri, warna biru, kemudian line height-nya 1,8. Kemudian hero image, gambar sunset di menu home. Oh, yang ini hero image. Ada
Adapun pengaturannya width 100%, yaitu selebar kontainer, kemudian height-nya 550 pixel, kemudian border radiusnya 16 pixel, yaitu sudut tumpul, kemudian memberi bayangan box shadow, kemudian margin bottomnya 20 pixel. Hasilnya yaitu yang ini, gambar sunset ini. Kemudian untuk unordered list dan ordered list, kita menggunakan margin left yaitu kiri dengan ukuran 25 pixel, kemudian warna biru, kemudian line height jarak antar barisnya itu 2. Ini kita gunakan di sini. Ini kemudian ini, kemudian all ordered list. Kalau unordered list itu dia berupa tanda seperti ini, tanda bulat hitam. Kalau ordered list all, dia bisa berupa angka, kemudian bisa juga A. Kemudian ini untuk isi dari list kita. Kemudian selanjutnya ini untuk isi listnya, kita hanya memberinya padding sebesar 5 pixel. Hasilnya seperti ini. Kemudian untuk app grid atau grid dari aplikasi yang ada di menu home, ini div class app grid. Dia menggunakan display grid, kemudian grid template column, repeat, autofit, min-max 250 pixel, 1 fr, yang mana kita membuat jumlah kolomnya yang otomatis mengikuti lebar, kemudian kita mengatur lebar minimumnya itu 250 pixel, kemudian gapnya itu jarak antar aplikasi itu 5 pixel dan margin 15 pixel. Dia hasilnya seperti ini. Kemudian item untuk ininya, dia menggunakan text align center. Ini center, dia berada di tengah-tengah masing-masing kolomnya. Kemudian up item image, kita mengatur gambar yang ada di kelas up item. Ini image up item, kemudian image-nya dengan lebar 100%, border maksimal lebarnya itu 180 pixel, kemudian border radiusnya 12 pixel, box shadow 0, 4 pixel, kemudian 5 pixel dengan warna hitam, kemudian transisi, transform 0,3 is. Hasilnya dia seperti ini. Kemudian up item P, kita menggunakan font size 0,9 rank dengan text align center, kemudian margin topnya 8 pixel. Kemudian untuk galeri grid yang terdapat di menu galeri, yang ini div class galeri grid.
mengatur image yang terdapat di dalamnya, yaitu ini. Terdapat 6 gambar. Kita mengatur ukurannya menjadi 100%. Kemudian tinggi 150 pixel, kemudian border radiusnya, sudut tumpulnya 12 pixel. Kemudian kita buat bayangan 0, 4 pixel, 5 pixel dengan warna hitam. Kemudian transition, transform 0,3 is. Ini. Hasilnya seperti ini. Kemudian galeri grid, image hover. Ini fungsinya saat kita mengarahkan kursor ke gambarnya, dia akan bergerak sebesar 1,05 seperti ini. Dia akan membesar. Kemudian untuk info yang ada di menu kontak, info. Jadi kita akan mengatur seluruh isi dari info. Adapun itu displaynya dia menggunakan grid, kemudian grid, template columns, repeat, auto fit, min max 300 pixel, 1 fr, yang mana card yang ada dalam info ini akan otomatis tersusun sesuai ukuran dari layar laptop kita dengan gap 20 pixel. Kemudian untuk cardnya ini di class card ini kita mengatur backgroundnya dengan warna putih, kebiruan sedikit, dan kemudian dengan padding 30 pixel, kemudian lebar 430 pixel, kemudian border radiusnya itu 8 pixel, sudut tumpul, kemudian marginnya 30 pixel. Hasilnya itu seperti ini cardnya. Kemudian class card untuk tag P atau paragraf yang ini tulisannya, kita mengatur teksnya menjadi align center. Kemudian card hover, ini kita membuat cardnya membesar saat kursor kita diarahkan seperti ini. Kemudian terdapat form box ini, dia berfungsinya dari sini sampai ke sini, seluruh isi dari form kita. Dalam form boxnya backgroundnya itu warna putih, kemudian displaynya grid, kemudian gapnya 30 pixel, kemudian border radiusnya 8 pixel, kemudian paddingnya 50 pixel, kemudian marginnya 30 pixel. Hasilnya seperti ini. Form box dengan warna biru putih ke biru muda, dan border radiusnya ini, paddingnya, kemudian marginnya. Kemudian untuk row ini dia menggunakan display flex, kemudian flex direction column,
kemudian dengan warna biru, yang mana labelnya akan berada di atas, kemudian inputnya yang berada di bawah. Yang ini row yang pertama, yang kedua, 3, 4, 5, 6, kemudian 7. Kemudian untuk input, select, dan text area, kita mengatur seluruh komponennya dengan lebar 100%, kemudian paddingnya 10 pixel, kemudian border radiusnya 5 pixel, kemudian border 1 pixel solid dengan warna seperti ini, kemudian margin topnya 5 pixel, dan box sizingnya itu border box. Dia ada di kemudian untuk buttonnya, tombolnya, kita menggunakan background biru, kemudian tanpa border, none, kemudian paddingnya 12 pixel, 25 pixel, font weight bold, itu ketebalannya, kemudian border radiusnya 5 pixel, yaitu sudut tumpulnya, kemudian kursornya pointer dengan color dengan warna putih, yang mana saat kita arahkan ke buttonnya, kursornya ini akan berubah seperti ini, dari ini ke sini. Kemudian button hover, itu background, itu saat kita mengarahkan kursornya ke tombol button, dia akan berubah warna seperti ini, dari biru ke abu-abu. Kemudian iframe ini yang ada di sini untuk Google Maps-nya. Kita mengatur iframe-nya dengan border radius 15 pixel, kemudian shadow atau bayangan dengan 0, 4 pixel, 20 pixel dengan warna hitam, kemudian lebarnya 100%, kemudian tingginya 40 pixel, kemudian tanpa border dengan padding 10 pixel. Hasilnya seperti ini, iframe-nya. Kemudian untuk footer, ini berlaku untuk seluruh footer yang ada di setiap menu. Warnanya putih dengan background filter blur 10 pixel, kemudian padding 20 pixel, margin topnya 30 pixel. Hasilnya seperti ini. Ini footernya. Footer yang ada di home dan footer yang ada di galeri. Ini margin topnya 30 pixel, paddingnya, kemudian footer untuk bagian tag P yang ini tulisannya. Kita mengatur tulisannya dengan warna seperti ini, biru keabu-abuan, kemudian dengan ketebalan tulisannya 600, kemudian teks align-nya center. Hasilnya seperti ini. Tulisannya berwarna abu-abu, kemudian berada di tengah-tengah. Kemudian ini untuk content box kirim. Oh, ini ada di menu kirim. Dia tidak muncul di sini karena munculnya itu setelah kita mengisi formulir. Tunggu, saya isi dulu. Nah, setelah kita kirim, klik tombol kirim, kita akan masuk di sini. Di menu, bukan menu, tapi
isi dari file kirim.html. Nah, untuk peraturan CSS-nya, tadi content box kirim ini kita buat warnanya dengan warna putih, kemudian backdrop filternya itu blur, kemudian border radiusnya 20 pixel, paddingnya 30 pixel, margin bottomnya 25 pixel, bayangannya box shadow 0 10 pixel, 40 pixel dengan warna biru. Kemudian bordernya 1 pixel solid dengan warna putih, kemudian text align center. Hasilnya seperti ini, yang berwarna putih ini. Kemudian untuk gambar yang ada di dalam content box kirim, yaitu yang ini, image, gambar terima kasihnya. Kita atur lebarnya menjadi 40 pixel dan tingginya 40 pixel, dan hasilnya seperti ini. Kemudian content box kirim tag untuk yang ini, untuk tombol kembali kita buat text decoration-nya non, itu menghilangkan garis bawahnya, kemudian color-nya warna putih, kemudian background-nya warna biru, font weight ketebalannya 600, kemudian padding-nya 10 pixel, 20 pixel, kemudian border radiusnya 12 pixel. Hasilnya seperti ini. Apabila kita klik, kita akan kembali ke menu home. Jadi itulah tadi penjelasan dari style CSS dari website yang saya buat. Atas perhatiannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.